saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sudah bersama dengan analis Foxpol Center. Saya akan mencoba menerjemahkan dari apa yang terjadi. 3 hal. Yang pertama soal unjuk rasa, kemudian soal upah minimum provinsi, dan juga soal pandemi. Sudah ada analis politik dari Foxpol Center, Bung Pangi Syarwi Caniago. Saya ingin tanya Bung Ipang, bahwa ini semua kode keras dari sosok-sosok yang punya elektabilitas tinggi, karena paling mungkin untuk maju di Pilpres 2024. Benarkah demikian? Ya, kode keras tentu ya. Indikasi-indikasi sinyal mereka mulai mengambil ancang-ancang itu sudah mulai kelihatan. Contoh misalnya soal upah minimum provinsi, upah minimum ya, yang kemudian pemerintah pusat mengatakan nggak usah naik, tapi sosok-sosok yang dikatakan punya elektabilitas tinggi justru menaikkan. Tidak mungkin terlepas dari strategi untuk Pilpres 2024 kode keras. Karena menaikkan UMP tentu itu dapat sentimen populismenya dapat. Artinya dia akan mengambil salah satu ceruk segmen lain gitu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing calon gubernur ini, baik misalnya Mas Ganjar ya di Jawa Tengah sudah mulai menaikkan UMP itu, kemudian Pak Anies Baswedan, hanya Ridwan Kamil yang saja yang tidak, saya lihat. Itu sudah bentuk sinyal kelihatan bahwa mereka harus cepat mengambil populisme ini gitu. Itu yang saya lihat, cermati begitu. Termasuk juga pada saat yang tidak berbeda jauh menemui para pengunjuk rasa saat unjuk rasa bahkan rusuh. Itu panggung yang juga harus diambil. Karena kalau mereka bisa mengelola panggung itu dengan baik, bahwa mereka bisa menerima, memperlakukan buruh, tidak anti kritik, mereka bahkan ada yang terlalu cepat untuk mengambil sikap juga, mengatakan mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah. Menulis surat untuk kemudian menulis surat kepada Presiden untuk membatalkan Omnibus Law. Anda maksudkan adalah Gubernur Ridwan Kamil. Betul. Mungkin dia mau ngambil sentimen tadi itu, populisme, bahwa dia berpihak kepada kepentingan buruh. Bagaimana kemudian dengan teori kalau ya mereka kan gubernur, ya wajar dong mereka berpihak pada rakyat, nggak ada kaitannya kok dengan Capres 2024. Dalam pertarungan itu kan ada namanya bonus ya. Mereka tidak akan mau terus terang untuk itu. Ini kan rangkaian panjang. Ya nanti akan ada nyambung ke situ gitu pasti. Walaupun mereka selalu mengatakan tidak ada kaitan dengan Pilpres, ini jabatan pilkada, kepala daerah, gubernur, tetapi bau-bau amis untuk mereka mencoba mengambil panggung dari misalnya pandemi corona saja. Siapa yang paling piawai mahir menyelesaikan masalah ini di daerah masing-masing, bisa mengurangi atau menekan virus corona, itu sudah kelihatan. Saya loh yang paling menonjol, punya kemampuan yang lebih daripada calon kepala daerah yang lain. Bercocok tanam, panennya nanti. Dan memang rangkaian untuk meracik elektoral, apa yang dilakukan hari itu sesuatu yang nanti akan nyambung. Namanya, kalau dia maju jadi calon presiden, nanti itu bonus saja. Tapi kerja keras untuk membangun, menjelaskan keberhasilan, menjelaskan bahwa dia berpihak kepada rakyat, itu dari sekarang harus kelihatan. Enggak lah, cuma survei ya, cuma awal begitu. Kalau di PDI Perjuangan itu, kalau disurvei jangan GR. Nah, kalau hasilnya positif, maksudnya hasilnya menggembirakan, ya berarti hasil tidak membohongi proses. Kalau ada apresiasi dihubungkan ke politik, seperti tadi elektabilitas, saya juga tidak bisa menghindari ya, kecuali mungkin mudah-mudahan itu adalah sebuah hal yang faktual. Waduh, kita baru mulai kerja di Jakarta. Pokoknya kita jalanin, sekarang saya lagi fokus nih, antisipasi masalah keluhan warga, sekarang saya fokus di situ. Tinggi loh Pak. Iya Pak. Ada juga klaster menteri. Saya bicara soal Prabowo Subianto yang kalah pada saat pemilu lalu kemudian jadi menteri pertahanan. Ini sebuah kode juga bahwa Pak Prabowo akan dinaikkan menjadi Capres 2024. Boleh saya katakan seperti itu? Iya, Bang. Ikuti langkah Joe Biden itu bahwa 3 kali menjadi calon presiden kan? Joe Biden. Joe Biden supaya akhirnya menang. Atau memang jadi negarawan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari gelagat-gelagat yang saya lihat. Kalau dari klaster kabinet, ya hasil beberapa survei termasuk survei saya juga di bulan Januari. Paling tinggi? Itu Prabowo termasuk yang tinggi. Iya.
Nah, kalau kita lihat di klaster ketua umum partai, tidak ada yang terlalu menonjol hari ini. Dugaan saya skenario ke sana. Karena begini, yang jelas Presiden Jokowi tentu akan ada jagoan nanti. Tunggu sebentar. Pak Prabowo jadi Menhan untuk kemudian proyeksi Capres 2024 itu tak terlepas dari izin restu Pak Jokowi. Restu tentu pasti ada chemistry yang sama. Tidak mungkin secara akal sehat common sense kita Jokowi ngasih panggung ke Pak Prabowo. Karena menjadi menteri itu panggung. Nah, tidak mungkin juga Ibu Megawati tidak akan mengizinkan. Kalau tidak ada izin restu dari Ibu Megawati, belum tentu juga Pak Prabowo jadi menteri. Di titik inilah kemudian bertemu. Pak Jokowi perlu orang yang kemudian bisa melanjutkan program-programnya setelah ia kemudian tidak bisa menjabat lagi di 2024. Betul, Bang Aiman. Sementara Bu Mega terikat dengan perjanjian tulis dengan Pak Prabowo. Betul, Bang Iman. Jokowi akan mencoba mencari orang sosok yang bisa menjaga keberlangsungan pemerintahannya. Tentu dia akan mencari jagoan yang sesuai dengan chemistry mereka, yang dekat, yang bisa melanjutkan pembangunan, yang bisa menjaga keberlangsungan infrastruktur, keberhasilan pemerintahan sekarang, dan tidak dibuka-buka gitu aib-aib pemerintahan masa lalu. Nah, apakah akan diwujudkan di 2024? Misalnya simulasi presiden adalah Prabowo dan wakil presidennya adalah Mbak Puan misalnya gitu, atau Mas Ganjar Pranowo. Kita bicara soal perjanjian batu tulis tadi, artinya ini logika sederhana. Dengan meningkatnya elektabilitas Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, sesungguhnya membuat repot PDI Perjuangan. Karena bukan Ganjar yang mau diproyeksikan untuk Capres 2024. Anda boleh mengatakan seperti itu? Akan mengganggu atau tidak, itu yang kemudian Ganjar jangan-jangan hari ini juga tidak happy dengan elektabilitas itu. Tidak happy? Karena bisa saja saya jangan diganggu dulu gitu. Takut digergaji angin atau memang PDIP sudah punya jagoan ya putra mahkota gitu. Itu tidak bisa lepas dari Mbak Puan. Gitu. Kita bicara soal Anies Baswedan saat ini. Ketika bicara soal elektabilitas yang selalu tinggi, setidaknya pada tahun ini, tapi kemudian terganjal oleh 2022 yang tidak bisa dipilih kembali. Akan kehilangan panggung seorang Anies Baswedan di tahun 2022, karena yang nanti kemudian akan menggantikan menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah PLT, pelaksana tugas. Tentu begini, kalau misalnya beliau sudah bekerja hari ini, tentu dia harus berhasil mengambil 3 hal. Yaitu sentimen itu harus diambil, populisme dia dapat, citra dia dibangun sampai sekarang. Nah, kalau nanti ada PLT, kemudian dia kehilangan panggung, tentu itu mempengaruhi. Ke depan apa yang akan terjadi? Saya pikir ini tantangan juga bagi Pak Anies Baswedan. Yang pertama tantangannya adalah dia tidak punya partai. Ceruk segmen yang diambil Anies ini kan baru kolom kecil. Ya, ada pemilih 212 yang populismenya kanan. Tetapi Pak Anies kan belum berhasil mengambil ceruk nasionalis. Apakah nanti Pilpres 2024 orang-orangnya, sosok-sosoknya yang akan berlaga adalah orang-orang yang kemudian kita sebutkan pada hari? Nama-nama yang akan ada kejutan di luar itu saya pikir agak sulit juga ya. Agak sulit. Calon presiden di luar nama-nama yang sudah beredar, saya pikir tidak akan terlalu ada perubahan nama-nama gitu. Pangi Syarwi Caniago, peneliti di Foxpol Center. Terima kasih telah memberikan informasi program. Siap, Bang Aiman. Proposalnya PKS, kita ingin pilkada tetap dipisahkan karena rezimnya memang tidak dua rezim bisa disatukan. Itu kemudian untuk mengantisipasi hilangnya kesempatan jagoan PKS untuk hilang panggung Anies Baswedan. Saya akan melisiknya eksklusif